Ya baik, salam untuk kita semua. Shalom. Nah, jam berapa ya? Jam 11. Kurang semangat nih. Salam. Shalom. Kita akan mulai mata kuliah kita hari ini tentang pendidikan Kristen anak. Ya, namun sebelum kita memulai akan mata kuliah kita hari ini, saya minta salah satu dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sudah saya dipersilakan kita. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita belajar tentang hakikat pembelajaran anak, kita harus tahu dulu tentang capaian pembelajaran dari proses pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami tentang pengertian pendidikan agama Kristen khususnya untuk anak-anak. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami fungsi pelayanan pendidikan agama Kristen bagi anak. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tujuan pelayanan pendidikan agama Kristen bagi anak. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menelaah dasar pendidikan agama Kristen anak berdasarkan Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Oke, kita akan memulai mata kuliah kita hari ini. Dalam pertemuan kita yang pertama, kita akan belajar tentang hakikat pembelajaran PAK. Ya, sebelum kita mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran PAK anak, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Coba ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah, ya silakan. Boleh berdiri. Kalau menurut saya pembelajaran adalah suatu aktivitas di mana seseorang berkumpul melakukan aktivitas pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang awalnya kami tidak mengerti tentang pengetahuan tersebut dan akhirnya kami mendapatkan pengetahuan tersebut dan kita mengetahui yang pengetahuan tersebut. Aktivitas pembelajaran. Ada lagi selain jawaban yang sudah diberikan? Ada? Ya, silakan. Yang dimaksud dengan pembelajaran adalah perbuatan, upaya, cara mengajar yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih. Membuat perbuatan, ya, perbuatan, ada aktivitas, ada perbuatan, dan dengan demikian pengertian pendidikan itu adalah suatu pengajaran yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang terdapat di suatu wadah dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Jadi itu proses pendidikan. Dalam proses pendidikan ada tujuan yang ingin dicapai, seperti yang tadi telah dikatakan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Dan itu proses ada di dalam suatu wadah tertentu. Nah, wadah itu bisa didapati di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, itu dalam pengertian pendidikan. Nah, kalau pengertian pendidikan agama Kristen berarti dalam proses pembelajaran itu kita belajar tentang pribadi Tuhan Yesus, dan sumber untuk kita belajar tentang pribadi Tuhan Yesus itu adalah Alkitab atau firman Tuhan. Nah, kalau pengertian anak itu adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antar perempuan dan laki-laki yang walaupun sudah dalam kasus sudah disahkan dalam pernikahan maupun tidak disahkan dalam pernikahan, itu adalah anak. Nah, struktur anak di sini dalam pendidikan agama Kristen itu dari umur 0 sampai dengan 12
20 tahun. Jadi pendidikan agama Kristen anak itu dari umur 0 sampai dengan 20 tahun. Nah, dari pengertian di atas, maka hakikat pendidikan agama Kristen itu merupakan suatu tugas panggilan gereja untuk menumbuh dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Allah dalam Yesus Kristus. Nah, diharapkan di sini dalam pendidikan agama Kristen kepada anak ini, dia tidak mengarah kepada kognitif atau pengetahuan saja, tapi dia mengarah kepada sikap dan kepribadian. Jadi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen nantinya anak-anak tidak hanya memahami siapa itu Yesus Kristus, apa yang diinginkan oleh Yesus, apa yang dilarang oleh Yesus, tapi sikap dan perbuatan dan kepribadiannya itu akan juga berubah. Yang biasanya dulu mabok, sekarang tidak mabok. Yang dulunya suka mencuri, karena posisi anak-anak ya, dulu suka mencuri, maka sekarang tidak mencuri karena dia sudah memahami. Dia tidak hanya pada kognitif saja, tapi dia juga ada perubahan pada psikomotorik dan afektif. Nah, sekarang kita lihat pada fungsi PAK. Fungsi PAK-nya ini ada 3. Fungsi pendidikan agama Kristen pada anak. Kenapa? Yang pertama, mampu anak-anak bisa memahami kasih dan karya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak bisa paham, oh saya hidup dalam keseharian ini, nafas yang saya terima itu adalah dari Tuhan. Saya tiap tahun ulang tahun itu juga berkat anugerah dari Tuhan, bukan dari saya sendiri. Nah, fungsi yang kedua adalah membantu anak-anak mentransformasikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Kristiani itu apa saja? Coba teman-teman sebutkan. Kita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutnya itu. Jadi bagaimana bisa mentransformasikan nilai-nilai Kristiani itu di dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, saya punya kue, teman di sebelah tidak punya kue, giliran saya mau makan, harus ada kasih dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, membantu anak bertumbuh dalam pengetahuan dan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu salah satunya yaitu kasih. Kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Ya, kalau ada orang yang benci, jangan bilang, tolong jangan balas benci dengan benci. Bagaimana caranya? Kalau kita senyum, yang temannya sebelah tidak kasih senyum, tetap saja kita memberikan senyuman. Ya, seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat tentang tujuan pendidikan agama Kristen untuk anak. Ya, jadi pendidikan agama Kristen untuk anak ini bertujuan agar anak-anak bisa mengenal siapa? Tuhan Allah sebagai pencipta alam semesta. Nah, dan mengenal Yesus Kristus sebagai penebus, pemimpin dan penolong anak-anak. Ya, sebagai pencipta, yaitu bahwa Tuhan sudah menciptakan alam semesta dan termasuk kita juga manusia. Manusia itu adalah anak-anak itu tersebut. Terus sebagai penebus, bahwa Tuhan rela mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita sekalian. Kita sebuah dosa, tukang bohong mama, tukang bohong bapak, tukang bohong teman, tapi Tuhan yang menebus dosa-dosa kita semua. Nah, itu yang
wajib kita beritahu kepada anak-anak bahwa tentang pendidikan agama Kristen pada anak itu supaya anak-anak dapat mengenal Tuhan dengan baik, Dia sebagai pencipta dan juga sebagai penebus, pemimpin dan penolong kita anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya anak-anak mampu belajar mengasihi sesamanya karena Tuhan Yesus sudah terlebih mengasihi mereka. Ya, jadi seperti itu tadi, harus ada nilai-nilai Kristiani yang ditanamkan dan bukan hanya pengetahuan saja yang ditanamkan tentang nilai-nilai Kristiani itu, tapi juga tindakan psikomotoriknya. Ya, yang berikut supaya anak-anak insaf sadar akan dosanya dan mau bertobat dan mengalami kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Jadi mereka dengan sendirinya paham bahwa saya ini telah berbuat dosa, saya ini telah menipu, saya ini telah mencuri dan lain sebagainya. Karena dia sudah ditanamkan tentang pendidikan agama Kristen, maka dia paham, perbuatan saya ini salah, melanggar hukum Tuhan. Ada berapa hukum Tuhan? Ini ragu-ragu nih, jangan sampai sesuatu lewat sekolah minggu nih. Ada 10 hukum Tuhan. Yang berikut adalah supaya anak-anak senang belajar firman Tuhan, rajin beribadah dan belajar untuk memahami. Kita ajarkan anak-anak dari sekarang, dari umur kecil, batas mungkin ya kalau 0 kan tidak mungkin, dia 2 tahun ke atas itu kita mulai mengajarkan mereka untuk bagaimana mengenal firman Tuhan, belajar dengan firman Tuhan. Dengan cara apa? Bukan berarti kita suruh mereka dari umur 2 tahun itu sudah baca firman Tuhan, tidak, tapi dari tindakan kita, ya. Karena proses pendidikan agama untuk anak itu berawal dari keluarga atau orang tua. Dengan tindakan kita, ayo nak, kita mau makan, sebelum makan kita harus berdoa. Cara berdoanya bagaimana? Nah ini proses pembelajaran pendidikan agama Kristen, khususnya untuk anak-anak di tingkat keluarga yang paling utamanya. Oke, baik. Nah, nanti teman-teman saya akan bagi dalam beberapa kelompok. Kita akan lihat dasar pendidikan agama Kristen anak itu dari kitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok akan melihat 2 ayat. Ibu sudah cantumkan ayatnya dari Perjanjian Lama. Itu ada Ulangan 6 ayat 7, Amsal 22 ayat 6, Amsal 29 ayat 17, dan Perjanjian Barunya itu Matius 18 ayat 10, Matius 18 ayat 14, Markus 10 ayat 14, dan Markus 10 ayat 16. Nah, ini karena ada 7 ayat, kita bagi dalam 3 kelompok. Jadi ada 1 kelompok yang dapat 2 ayat, ada 1 kelompok yang dapat 3 ayat. Oke, silakan kita akan berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 mulai dari. Ya, silakan ambil posisinya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugas buat teman-teman yaitu kalian amati dan menganalisis tentang pelaksanaan pendidikan agama Kristen anak di dalam keluarga kalian masing-masing.
dengan beberapa pertanyaan yang harus kalian lihat, yaitu sejauh mana peran keluarga dalam pelaksanaan pendidikan agama pada anak. Terus yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan anak. Terus apa tanggapan kalian? Apa tanggapan kalian tentang pelaksanaan pendidikan anak yang tidak berjalan dengan baik? Pasti kan kalau di proses pembelajaran itu ada yang berjalan dengan baik, ada yang tidak berjalan dengan baik ya. Kalau yang sudah berjalan dengan baik, oke, apa tanggapan kalian? Yang tidak berjalan dengan baik, apa itu juga tanggapan kalian? Nah, kalian buat dalam bentuk makalah dan dikumpulkan minggu depan dalam Google Classroom. Oke, baik, mungkin ini saja pertemuan kita kali ini. Kita akan mengakhiri pertemuan kita saat ini, dan untuk mengakhirinya saya minta salah satu dari kita untuk kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa dan mendoakan kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Shalom.